Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, yaitu tugas bahasa Indonesia, kami akan membahas tentang menganalisis artikel non-ilmiah, di mana kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Oliver Chelsea Sitanggang dengan NIM A1D12306, 1. Aurora Karina Tomia Putri dengan NIM A1D1230662, Ocha Kaila Ramadhani dengan NIM A1D1230662, Pipi Adeno Priyanti Napitu A1D1230666, dan Diana Pangestuti A1D1230672. Sebelum menganalisis kata yang baik dan benar di artikel non-ilmiah, kami akan membahas tentang bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Di masyarakat, untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan wahana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Moleliono, PEN 2007. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, yang selalu memperhatikan norma bahasa. Saat kita berbicara dan menulis, kita akan menyesuaikan bahasa dan cara berbicara atau menulis kita dengan yang diajak bicara dan situasi serta kondisi pembicaraan. Contohnya, kita tidak mungkin berbicara menggunakan bahasa ilmiah dengan seorang anak TK. Kita tidak akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku saat menulis buku harian, atau presiden tidak akan menggunakan bahasa gaul saat berpidato. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Masuk ke analisis kami, yaitu cerpen. Kami akan membacakan cerpen ini agar para pemirsa dapat melihat analisis kata yang salah. Contoh cerpen bahasa Indonesia Persahabatan Sejati. Saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari ku jalani bersama dengan 3 sahabatku, yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kami berempat sudah bersahabat sejak kecil. Suatu saat kami menulis surat perjanjian persahabatan di sebekan kertas yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Kemudian botol tersebut dikubur di bawah pohon yang nantinya surat tersebut akan kami buka saat kami menerima hasil ujian kelulusan. Hari yang kami berempat tunggu akhirnya tiba. Kami pun menerima hasil ujian dan hasilnya kami berempat lulus semua. Kami serentak langsung pergi berlari ke bawah pohon yang pernah kami datangi dan menggali, tepat di mana botol yang dahulu dikubur berada. Kemudian kami berempat membuka botol tersebut dan membaca tulisan yang dulu pernah kami tulis. Kertas tersebut bertuliskan, kami berjanji akan selalu bersama untuk selamanya. Keesokan harinya, Aris berencana untuk merayakan kelulusan kami berempat. Malamnya kami berempat pergi bersama ke suatu tempat. Disitulah saat-saat yang tidak bisa kulupakan. Karena Aris berencana untuk menyatakan perasaannya padaku. Akhirnya aku dan Aris berpacaran. Begitu juga dengan Andri. Dia pun berpacaran dengan Ana.
Malam itu sungguh malam yang istimewa untuk kami berempat. Kami pun bergegas untuk pulang. Ketika perjalanan pulang, entah mengapa perasaanku tidak enak. Perasaanku tidak enak banget ya, ucap penuh cemas. Udah Landi, santai aja, kita nggak bakalan kenapa-napa, jawab Andri dengan santai. Tak lama setelah itu, hal yang dikhawatirkan Nindi terjadi. Aris, awas, di depan ada jurang, teriak Nindi. Bruk. Mobil yang kami kendarai masuk ke dalam jurang. Kami tak kuasa menahan air mata yang terus mengalir sampai aku tidak sadarkan diri. Perlahan aku buka mataku. Sedikit demi sedikit aku melihat ibu berada di sampingku. Nindi, kamu sudah sadar nak? Tanya ibu padaku. Aku di mana? Di mana Ana, Andri dan Aris? Tanyaku. Kamu di rumah saat sakit nak. Kamu yang sabar ya, Andri dan Aris tidak tertolong di lokasi kecelakaan. Jawab ibu sambil menitikkan air mata. Aku terdiam mendengar ucapan ibu, dan air mataku menetes. Tangisku tiada henti mendengar pernyataan ibu. Aris, mengapa kau tinggalkan aku? Padahal aku sayang banget ke kamu. Aku cinta kamu, tapi kamu ninggalin aku begitu cepat. Semua pergi ninggalin aku. Batinku berkata. Lantas 2 hari berlalu dan aku mengunjungi ke makam mereka. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama sampai tua. Tetapi sekarang semua itu hanya angan-angan. Aku berjanji akan selalu mengenang mereka. Setelah menyimak cerpen di atas, kami menganalisis kata yang baik dan benar. Dari cerpen di atas ditemukan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal. Kata-kata yang salah. Disobekkan, dimasukkan, di mana, di rumah sakit. Kata yang benar disobekkan, dimasukkan, di mana, di rumah sakit. Penjelasan. Awalan prefiks adalah penanda kata kerja pasif harus ditulis gabung dengan kata yang mengikutinya. 2. Awalan prefiks adalah penanda kata kerja pasif ya harus ditulis gabung dengan kata yang mengikutinya. 2. Kata depan preposisi ditulis secara terpisah dan kata yang mengikutinya. Kata depan preposisi ditulis secara terpisah dan kata yang mengikutinya. Sekian dari tugas kami, yaitu menganalisis kata yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.